Welcome to my YouTube channel Andre Junta yang akan memberikan Anda informasi menarik. Tentunya pada hari ini kita akan membahas secara singkat misionaris di Tanah Batak. Tetapi jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya Andre Junta. Siapa yang tidak mengenal sosok dua misionaris pertama yang datang ke Tanah Batak, yaitu Samuel Munson dan Henry Lehman. Samuel Munson lahir pada 23 Maret 1804 di New Sarcel, Maine. Dan Henry Lehman lahir tanggal 23 November 1809 di Northampton, Amerika Serikat. Pada tanggal 17 Juni 1834, Munson dan Lehman tiba di Tanah Batak untuk pertama kalinya, yakni di kota Sibolga. Tuan Bonnet, seorang pejabat Belanda, menyambut mereka dengan hangat. Dia bahkan memberikan perlengkapan untuk keberangkatan mereka selanjutnya ke arah Selindung. Dalam perjalanan, Munson dan Lehman disertai seorang penerjemah, tukang masak, polisi, dan 8 pendamping lainnya. Rombongan kecil ini berangkat pada suatu sore yang teduh tanggal 23 Juni 1834, menembus belantara, lembah, dan pegunungan yang bergelombang selama 6 hari. Kadang-kadang mereka harus merangkak seperti ekspedisi kelompok pecinta alam ketika melalui medan yang sangat sulit. Ketika sampai di kampung Raja Swasa, pendeta Munson dan Lehman menerima saran dari Raja Swasa agar mereka menginformasikan lebih dulu kedatangannya di Selindung. Saat itu, suasana di Rura Selindung memang masih diwarnai kemelut akibat akses dari Perang Bonjol. Namun Munson dan Lehman memiliki menghemat waktu agar segera tiba di Selindung. Tepat 6 hari sejak berangkat dari Sibolga, satu sore yang indah menyambut mereka di pinggiran sebuah kampung. Munson mengutus penerjemah untuk mengetahui keadaan di kampung tersebut sebelum memasukinya. Namun setelah beberapa jam, si penerjemah tak kunjung kembali. Kedua misionaris itu tidak curiga kalau sesuatu telah terjadi. Dalam keadaan yang belum dapat memutuskan tindakan selanjutnya, tiba-tiba semak belukar di sekitar mereka terkuak dan berderak. Segerombolan orang muncul dari balik pepohonan seraya berteriak, "Pulanglah kalian." Kedua misionaris itu terkejut, dan pada saat yang sama mereka menyadari bahwa para pengikut lain telah menghilang entah kemana, kecuali Jan. Munson dan Lehman dengan bahasa isyarat sesanggupnya berupaya menggambarkan maksud tulus kedatangan mereka ke daerah itu. Tapi komunikasi tampaknya tidak nyambung, dan terjadilah salah pengertian. Melihat gelagat yang makin buruk, tiba-tiba Jan mengambil bedil yang dibawa Munson dari badak dan hendak menembakkannya ke arah orang ramai itu. Tindakan itu dicegat Munson, tapi sayang pada saat yang hampir bersamaan terdengar letusan bedil dari arah lain dan pendeta Lehman roboh bercucuran darah. Detik-detik berikutnya makin menegangkan dan memperkecil peluang untuk saling pengertian. Munson yang malang masih mencoba memberikan isyarat dengan menunjukkan Alkitab yang dibawanya. Tapi suasana terlanjur panas dan chaos. Ia dipukuli hingga jatuh tanpa melawan maupun menunjukkan rasa takut. Jan melarikan diri dan bersembunyi di kerapatan hutan. Ia berhasil lolos dan kembali ke Sibolga dalam keadaan payah, lalu menemui Tuan Bonnet. Informasi tentang insiden tersebut digambarkan oleh Jan. Dari versi masyarakat Batak sendiri, kelompok yang terlibat dalam penyergapan di puncak Lubus Sikam, Desa Dolok Nauli, Adia Koting, adalah Raja Pangalamea Lumban Tobing dan pengikutnya. Raja Pangalamea digambarkan sebagai seorang laki-laki perkasa dengan tinggi badan lebih dari 2 meter. Tenaganya luar biasa hingga dapat melemparkan tanah dengan cangkul sejauh 3-8 km. Saat itu sebagai penjaga wilayah, Raja Pangalamea mendapat informasi bahwa orang Belanda sedang menuju Tanah Batak dengan tujuan memulai penjajahan. Raja-raja turunan Siopat Pisoran lantas berebut dan membuat kesepakatan untuk memanfaatkan kekuatan Raja Pangalamea untuk menjaga puncak Lubus Sikam sebagai perbatasan dan pintu masuk dari selatan menuju Rura Selindung.
Keturunan Raja Syabat Pisoran adalah penghuni terbesar kawasan Rura Selindo. Ketika Monson dan Leman tiba di puncak Lubu Sisakat, Raja Pangalamia dan pengikutnya langsung menduga bahwa mereka adalah bagian dari rencana awal pemerintah Belanda yang ingin menguasai Tanah Batak. Setelah penangkapan, terjadilah komunikasi yang tidak saling memahami. Konon, Raja Pangalamia yang bertanya dengan nada dan ungkap-ungkapan yang keras khas Batak telah membuat penerjemah Monson ketakutan lari terbirit-birit. Karena tak memiliki penerjemah lagi, Monson mencoba menenangkan suasana dengan isyarat. Ia menyerahkan sepucuk senjata api yang dibelinya dari salah satu toko di Padang dengan maksud memberikan pesan damai. Tapi makna isyarat itu gagal ditangkap oleh Raja Pangalamia dan ia malah menduga si Botar Mata mau menembak dirinya, sehingga ia cepat-cepat angkat pedang dan mengayunkannya pada dua orang berkulit putih itu. Bonet sendiri seusai menerima kisah dari Jan menyimpulkan bahwa Monson dan Leman telah mati martir saat menjalankan misi suci di Lobu Pining Adia Kotek. Bagi orang Batak Kristen masa kini, kematian mereka adalah pengorbanan besar dalam misi keagamaan terhadap Tanah Batak yang masyarakatnya saat itu masih menganut Sipele Begu. Masyarakat Batak Kristen mengenang sebagai pendeta yang berjasa pada misi kekristenan di Tapanuli. Sebuah monumen kini dibangun di tengah perladangan yang sepi di Lobu Pining, Kecamatan Adia Kotek, di mana tulang belulang mereka dikebumikan. Monumen itu sekitar 20 km dari kota Tarutung ke arah Sibolga.